Yang pertama, kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri, sebagian masyarakatnya bertumbuh pada sektor agraris. Kesuburan tanah yang dimiliki membuat rakyat memperoleh kemakmuran dari hasil pertanian. Selain mengenal aktivitas bertani, penduduk Kediri juga mengenal perdagangan dan pelayaran. Aktivitas pelayaran dan perdagangan dilakukan sangat maju hingga ke daerah Maluku dan Sriwijaya. Mata uang yang digunakan untuk berdagang yaitu menggunakan mata uang yang terbuat dari emas dan mata uang campuran emas, perak, dan timah. Yang kedua yaitu kehidupan sosial. Kondisi sosial Kerajaan Kediri berkembang pesat pada masa pemerintahan Raja Jayabaya. Kehidupan sosial Kerajaan Kediri ditandai dengan perilaku penduduk yang sudah bermoral seperti memakai pakaian hingga bawah lutut, rambut diurai, dan menerapkan pola hidup bersih dan rapi. Dan stratifikasi sosial masyarakat tidak lagi berdasarkan kekayaan yang dimiliki, melainkan perilaku yang dilakukan. Dan yang ketiga yaitu keruntuhan. Kerajaan Kediri runtuh saat terjadinya pertempuran Ganter pada tahun 1222 Masehi. Peperangan ini merupakan perang antara Kertajaya melawan kaum Brahmana dan Ken Arok. Semua berawal dari keinginan Kertajaya yang ingin disembah layaknya Tuhan oleh para kaum Brahmana. Hal ini tentu saja memicu kemarahan kaum Brahmana karena kaum Brahmana merupakan orang-orang yang mengerti tentang agama. Sangat jelas bahwa mereka tidak setuju karena menurut mereka yang pantas disembah hanyalah Tuhan, bukan Raja Kertajaya. Pada akhirnya, kaum Brahmana pun meminta pertolongan pada Ken Arok untuk melawan Kertajaya. Setelah melalui peperangan panjang, akhirnya Kerajaan Kediri pun runtuh. Kemudian kaum Brahmana memberikan gelar raja kepada Ken Arok. Inilah awal mula Ken Arok mendirikan kerajaan Singasari. Yang keempat yaitu kehidupan politik. Kerajaan Kediri berdiri pada abad ke-11. Kerajaan Kediri dipimpin oleh 9 raja secara bergantian. Pada 1045 Masehi dengan Sri Samarawijaya sebagai raja pertamanya. Selama hampir 2 abad berkuasa, kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Jayabaya, yaitu pada tahun 1135 sampai 1159 Masehi. Peninggalan Kerajaan Kediri yaitu 1 prasasti Siraketing, 2 prasasti Kamulan, 3 prasasti Jaring, 4 prasasti Ngantang, 5 prasasti Galunggung, 6 prasasti Panumbangan, 7 prasasti Talan, 8 prasasti Seker, 9 Candi Penataran, 10 Candi Tondo Wongso, 11 Candi Gura. Bidang kebudayaan. Kehidupan kebudayaan Kerajaan Kediri berkembang pesat pada masa pemerintahan Raja Jayabaya, terutama dalam bidang sastra. Berikut ini beberapa contoh karya sastra dari Kerajaan Kediri yang terkenal. 1. Kitab Bharatayuga karangan Pu Tantulek dan Pu Panulu. 2. Kitab Kresnayana karangan Pu Tanaku. 3. Kitab Samaradana karangan Pu Monaguna. 4. Kitab Lubdaka karangan Pu Tanaku. 5. Kitab Hariwangsa dan Kitab Gatot Kaca Seraya karangan Pu Panulu.